Qala al-musannif al-Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa ulumihi fi jaril amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza farawna min tamhidil aqsami, dan ketika kita sudah selesai dari membentangkan beberapa bagian-bagian daripada hukum, falnalkur, maka marilah kita menyebutkan al-masaila al-mutasahibata anha, masalah-masalah yang bercabang anha daripada aqsam. Di depan sudah kami kemukakan macam-macam hukum, wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah. Di bawah ini kita akan menyebutkan masalah-masalah yang merupakan cabang dari bagian-bagian itu. Mas'alatun, ini adalah sebuah masalah tentang al-wajibul muayyanu wal wajibul muqayyaru. Wajib muayyan, yakni wajib yang tertentu, wal wajibu al muqayyaru, dan wajib muqayyar. Wajib muqayyar artinya wajib di mana orang mukallaf diberi pemilihan antara lebih dari dua pemilihan. Al wajibu yang qasimu ila muayyanin wa ila mubhamin. Adapun wajib itu terbagi kepada muayyan dan kepada mubham. Ada wajib muayyan, wajib tertentu, ada wajib mubham. Muayyan artinya tertentu, mubham artinya samar, tak tertentu. Baina aqsamil mahsuratin, di antara beberapa bagian yang terbatas. Wajib dan dinamakan wajiban mukhayyaran kepada wajib mukhayyar. Istilahnya ijabu syai'in mubhamin min asya'a muayyanatin, mewajibkan satu tak tertentu dari beberapa hal yang tertentu. Ini wajib mukhayyar, mewajibkan satu tak tertentu dari beberapa hal yang tertentu. Kakhoslatin min khisalil kafarati, seperti satu perkara, satu hal dari beberapa halnya kafarat. Fa innal wajibah, sesungguhnya yang wajib, min jumlatiha, dari jumlahnya khisalul kafarah, wahidun la bi'ainihi, adalah satu tak tertentu. Wahidun adalah satu, la bi'ainihi, tidak dengan zatnya wahid. Kalau diterjemah wahidun la bi'ainihi, satu tak tertentu. Contohnya wajib mukhayyar seperti kafaratnya sumpah. Di dalam Al-Quran dikatakan fa kafaratuhu it'amu asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Artinya jikalau orang bersumpah kemudian melanggar sumpah, maka wajib bayar kafarat. Kafaratnya adalah pilih satu di antara tiga. Pertama adalah memberi makanan kepada fakir miskin. Yang kedua adalah memberi pakaian kepada fakir miskin. Yang ketiga adalah memerdekakan budak.
Tiga ini namanya asya muayyanah, beberapa hal tertentu. Yang diwajibkan adalah satu tak tertentu di antara beberapa hal yang tertentu. Itu namanya wajib mukhayyar. Orang diberi pemilihan untuk melakukan satu dari tiga perkara itu. Wa angkarat al-mu'tazilatu dzalika, dan mengingkari siapa Mu'tazilah dzalika kepada hal itu. Golongan Mu'tazilah tidak mengakui adanya wajib mukhayyar. Masa ada sih wajib mukhayyar itu? Wa qalu, dan berkata siapa Mu'tazilah, la makna lil ijabi ma'at takhiri. Tiada makna bagi ijab bersama adanya takhir. Apa artinya ijab kalau ada takhir? Apa artinya wajib kalau masih ada pemilihan? Fa innahuma mutanaqidani, sesungguhnya ijab dan takhir itu adalah dua hal yang kontradiksi. Yang namanya wajib kan tidak ada pilihan, tidak boleh tidak. Oleh karena itu mereka mengingkari adanya wajib mukhayyar. Wa nahnu nadda'i anna dzalika jaizun aqlan, dan kami mengklaim bahwa sesungguhnya hal itu adalah mungkin secara akal. Wa waqi'un syar'an, dan terjadi secara syara'. Adanya wajib mukhayyar itu secara akal adalah jaiz, mungkin, dan secara syara' benar-benar terjadi. Bukan hanya mungkin terjadi, tapi benar-benar terjadi. Karena sesuatu yang mungkin terjadi kan belum tentu terjadi. Kalau yang ini bukan hanya mungkin terjadi, tapi benar-benar terjadi. Bukan hanya jaiz, tapi waqi'. Amma dalilu jawazihi aklan, adapun dalil kejaizannya wajib mukhayyar secara akal, fahuwa, maka adapun dalilu jawazihi anna sayyida, ialah bahwa sesungguhnya sayyid, tuan, majikan, idza qala li abdihi, bila berkata sayyid kepada budaknya, hambanya, awjabtu alaika khiyatata hadzal qamisi aw binaa hadzal haiti, aku mewajibkan kepadamu menjahit gamis ini atau membangun dinding ini fi hadzal yaumi, pada hari ini. Ayyahuma fa'alta iktafaitu bihi, ayyahuma, kepada mana di antara keduanya, fa'altah, kamu melakukan, iktafaitu bihi, aku menyukupkan, bihi, dengan ayyahuma, yang mana saja di antara keduanya kamu lakukan itu cukup. Wa asabtuka alaihi, dan aku mengganjar, memberi ganjaran kepadamu, alaihi, atas ayyahuma. Wa in tarakta al-jami'a aqabtuka, jikalau kamu meninggalkan semua, ini tidak, itu tidak, aqabtuka, aku akan menghukum kamu. Walastu ujibu al-jami'a, dan aku tidak mewajibkan semuanya. Wa innama ujibu wahidan la bi'ainihi, dan hanya saja aku mewajibkan satu tak tertentu. Ayya wahidin artah, kemana, kepada yang mana saja kamu berkehendak. Fahaza kalamun maqulun, ini adalah kalam yang masuk akal, rasional. Kamu, aku tugaskan untuk melakukan ini atau itu pada hari ini, imam menjahit baju atau membangun dinding. Yang mana saja kamu lakukan itu sudah cukup. Dan kalau kamu meninggalkannya seluruhnya, kamu akan aku hukum. Aku tidak mewajibkan seluruhnya, akan tetapi hanya mewajibkan satu saja.
Hadza kalamun maqulun, ini kan wajib mukhayyar. Wala yumkinu an yuqalah, dan tak mungkin dikatakan innahu lam yujib alaihi syai'an, sesungguhnya sayyid tidak mewajibkan alaihi atas abd syai'an akan sesuatu. Tak mungkin dikatakan bahwa sayyid tidak mewajibkan apapun kepada budaknya. Kenapa tak mungkin dikatakan seperti itu? Li'annahu arradahu lil iqabi bitarkil jami'i, karena sesungguhnya sayyid adalah menghadapkan budaknya kepada hukuman dengan meninggalkan kesemuanya. Kalau kamu meninggalkan kesemuanya, akan kamu hukum. Dengan demikian fala yanfaku 'anil wujubi, maka tak terlepas siapa abd dari kewajiban. Wala yumkinu an yuqalah, dan juga tak mungkin dikatakan awjabal jami'a, tak mungkin dikatakan bahwa sayyid mewajibkan kesemuanya. Kenapa dikatakan bahwa tak mungkin dikatakan sayyid mewajibkan kesemuanya? Fa innahu sarraha binakidihi, karena sesungguhnya sayyid telah terus terang dengan kebalikannya jami. Kan sudah dikatakan aku tidak mewajibkan kesemuanya. Wala yumkinu an yuqalah, dan tak mungkin dikatakan aujaba wahidan bi'ainihi, mewajibkan siapa sayyid kepada satu tertentu, mewajibkan kepada satu tertentu. Minal khiyatati awil bina'i, berupa menjahit gamis atau membangun dinding. Tak mungkin dikatakan bahwa sayyid mewajibkan satu tertentu. Fa innahu sarraha bitahwiri, karena sesungguhnya sayyid telah terus terang dengan adanya pemilihan. Dengan demikian fa in fala yabqa illa an yuqala, maka tak tersisa kecuali dikatakan al-wajibu wahidun la bi'aini. Adapun yang wajib adalah satu tak tertentu. Ini yang Mu'tazilah tak sepakat. Ada sesuatu yang perkara wajib, satu yang tak tertentu, yang disebut dengan wajib mukhayyar. Itu dalil akal, ya. Dalil mungkinnya terjadi wajib mukhayyar secara akal. Wa amma dalilu wuqu'ihi syar'an, adapun dalil terjadinya wajib mukhayyar secara syara', fa khisalul kafarati adalah hal-halnya kafarat sumpah. Katakanlah sumpah. Buktinya kan sudah ada dalam Al-Quran. Bal ijabu i'takir raqabati, bahkan juga mewajibkan memerdekakan budak. Bahkan mewajibkan orang memerdekakan budak itu sendiri sudah masuk contoh wajib mukhayyar. Kamu wajib memerdekakan budak, budak kan banyak. Kalau tidak ini, kalau tidak ini. Itu kan wajib mukhayyar juga. Fa innahu bil idhafati ila a'yanil 'abidi mukhayyarun. Fa innahu, maka sesungguhnya ijab bil idhafati ila a'yanil 'abidi, dinisbatkan, disandarkan kepada azat-azatnya budak, mukhayyarun adalah mukhayyar, diberi pemilihan. Kalau bukan ini budak yang dimerdekakan, yaitu. Wa kadzalika, demikian pula tazwijul bikri at-talibati nikahi min ahadil kufaini al-khatibaini wajibun. Demikian pula mengawinkan perempuan perawan
yang minta untuk dinikahkan kepada salah satu di antara dua laki-laki yang kufu, al-khatibaini yang melamar, wajibun adalah wajib. Ada perempuan perawan minta kepada walinya agar supaya dinikahkan dengan salah satu di antara dua laki-laki yang kufu. Tidak ada pilihan lain bagi wali kecuali mengawinkan. Katakanlah itu wajib, kan wajib mukhayyar namanya. Kalau tidak dikawinkan dengan itu, ya dengan orang ini. Wala sabila ila ijabil jam'i, dan tidak ada jalan untuk mewajibkan kesemuanya, karena tak mungkin kawin dengan kedua-duanya. Pasti dengan satu tak tertentu. Wa kadzalika aqdul imamati, demikian pula mengangkat jadi imam. Dia hadil imamah ini kepada salah satu dari dua imam as-salihaini lil imamati, yang layak untuk jadi imam. Wajibun adalah wajib. Calon pemimpin adalah dua. Mengangkat pemimpin itu kan wajib ya. Calonnya ada dua. Kalau bukan ini yang diangkat ya itu. Ini kan wajib mukhayyar namanya. Wal jam'u muhalun, mengumpulkan adalah muhal, tak mungkin dijadikan pemimpin kedua-duanya. Ini beberapa contoh wajib mukhayyar. Fa'ingkilah, jikalau dikatakan al-wajibu jami'u khisalil kafarati, adapun yang wajib adalah seluruh perkara-perkara kafarat itu. Yang wajib itu kan ketiga-tiganya itu. Falau tarokaha, maka andai kata meninggalkan orang kepada jami'u khisalil kafarah, uqiba alal jami'i, dia dihukum atas meninggalkan kesemuanya. Kalau ketiga-tiganya ditinggalkan, dia akan dapat hukuman. Dapat hukuman atas meninggalkan apa? Atas meninggalkan kesemuanya. Kan berarti seluruhnya wajib. Walau ata bi jami'iha waqa'al jami'u wajiban, jikalau orang itu datang dengan melakukan kesemuanya khisal, maka seluruhnya menjadi wajib. Waqa'a al-jami'u wajiban, jatuh apa kesemuanya alai berstatus wajib. Walau ata bi wahidin saqata anhul akharu, jikalau ia datang dengan melakukan satu, maka gugur daripada orang apa yang lain. Wa qad yasqutul wajibu bi asbabin dunal adai, kadang-kadang kewajiban itu gugur dengan sebab-sebab lain selain daripada melaksanakan kewajiban. Wa dzalika ghairu muhalin, itu kan tidak muhal, itu kan mungkin itu. Ini pertanyaan ini. Kulna, kita menjawab, hada la yattaridu fil imamaini wal kufaini, ini tidak berlaku menyangkut kasus dua imam dan dua orang laki-laki yang kufu. Kalau persoalan kafarat mungkin kan, ketiga-tiganya sama-sama dilakukan. Memberi makanan dilakukan, memberi pakaian dilakukan, memerdekakan budak dilakukan. Tapi kalau dalam soal mengangkat dua pemimpin kan tak mungkin sama-sama diangkat. Demikian pula dalam soal dua calon laki-laki yang sama-sama kufu kan tak mungkin dikawin semua. Fa innal jam'a fihi haramun, sesungguhnya mengumpulkan di dalamnya dalam kasus imamain dan kufaini adalah haram. Fa kaifa yakunu al-kullu wajiban, bagaimana mungkin dikatakan seluruhnya itu wajib? Orang melakukan semua itu haram. Fa kaifa yakunu al-kullu wajiban. Tsumma huwa khilaful ijma'i fi khisalil kafarat.
Kemudian adapun wajib semua adalah menyalahi ijma dalam hal-hal soal kafarat. Tidak ada yang mengatakan bahwa seluruhnya itu wajib. Idil ummatu mujtami'atun ala annal jami'a ghairu wajibin. Karena umat ini seluruhnya sepakat bahwa sesungguhnya kesemuanya tidak wajib. Tidak ada yang mengatakan bahwa kesemuanya itu wajib. Oleh karena itu yang wajib adalah satu, wahidun la bi'aini. Wahtaju wallahu alam. Al-Fatihah. Alhamdulillah.